Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafiu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu. Semoga dalam pertemuan kali ini menjadikan sebuah berkah dan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam kehidupan kelak nanti di akhirat kemudian. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah bimbingan keluhuran budi mengesahkan Tuhan dengan tema kendala tidak bisa sampai pada Allah. Hambatan tidak bisa sampai pada Tuhan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kenapa sih kebanyakan saudara-saudara kita ini kok tidak sampai kepada keusulan, menuju usul, tidak bisa makrifat, itu kenapa? Nafsu itu tidak akan pernah rela, tidak ridho, ataupun tidak ikhlas, atau tidak membiarkan sesuatu hamba manusia ini manakala hamba tersebut menuju perjalanan pada Allah. Nafsu itu tidak ridho, tidak ikhlas jika seseorang hamba manusia ini benar-benar ingin kembali kepada Allah, itu tidak ridho nafsu itu. Tugas manusia di dunia ini sebetulnya hanya satu, yaitu sebetulnya harus bisa kembali kepada Allah. Untuk itu Tuhan juga memberikan sesuatu petunjuk bagaimana cara bisa kembali kepada Allah. Satu sisi nafsu itu ingin menjerumuskan manusia, satu sisi Tuhan memberikan petunjuk kepada hambanya bagi yang mau bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat bersama di surah Al-An'am ayat 123. Bahwasanya Allah meletakkan musuh dalam sesuatu negeri dengan tujuan untuk memberikan tipu daya umat manusia agar supaya hati bisa kembali pada Allah. Terkadang bingung juga ya saudara-saudara. Satu sisi Allah memberikan petunjuk kepada hambanya untuk kembali pada Allah. Satu sisi lagi
Allah juga memberikan sebuah ujian agar manusia ini sulit untuk mencapai pada Allah. Kalau dilihat daripada hal seperti ini, setan kira-kira salah atau tidak ya? Allah menyuruh setan untuk menghalang-halangi manusia kembali pada Allah, dan Allah juga memberikan petunjuk pada manusia untuk menghadapi setan. Ya tergantung daripada kita ini melihat dari sisi mananya. Kalau dari sisi syariat, setan sudah pasti jelas salah. Karena setan itu tugasnya yaitu menggoda manusia, menjerumuskan, menipu daya kepada seluruh manusia ini untuk jatuh ke dalam neraka. Kalau dipandang sisi syariat ya. Tetapi kalau dipandang sisi hakikat, setan itu juga tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena kalau setan atau iblis itu tidak diperintah dari Allah, mana mungkin iblis berani? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah mungkin iblis bisa bergerak, bisa berbuat tanpa adanya Allah? Itulah saudara-saudaraku perlu dipahami bahwa sebetulnya hal seperti ini, kenapa sih pentingnya adanya bimbingan kerohanian, adanya bimbingan keluhuran budi ya seperti ini. Panjenengan harus paham, harus tahu. Seperti halnya dihadapkan tadi, satu sisi Allah memberikan petunjuk, satu sisi Allah memberikan ujian. Tergantung daripada kita itu melihatnya dari sisi kacamata mana, apakah syariat atau hakikat. Itulah saudara-saudaraku pentingnya daripada kita ini memiliki guru akhirat, penuntun hatimu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kendala-kendalanya, apa penyebabnya, dan kenapa kok banyak manusia ini tidak bisa sampai pada Allah? Yang pertama adalah penyebabnya karena kebanyakan manusia ini telah diajak oleh hawa nafsu untuk terjebak di dalam alam mukhadoroh lewat jasa jasmaniah ini, agar hidupnya selalu memasukkan kenikmatan-kenikmatan dengan menghalalkan segala cara. Mukhadoroh itu apa sih? Alam mukhadoroh itu alam makhluk manusia ini tetapi belum bisa melihat Allah. Belum bisa melihat Allahnya di situ. Dan manusia ini masih kental dengan makhluknya, mengakui bahwa makhluk ini yang bisa segala-galanya, dan Allah itu masih dianggap samar ataupun gaib, hanya sekedar diucapkan di lisan saja bahwa Tuhan itu ada, hanya semata-mata itu saja dan sebatas itu saja. Alam mukhadoroh itu seperti itu. Jadi kendalanya nafsu itu memasukkan di dalam diri manusia ini, mengajak dan menjebak manusia ini ke dalam mukhadoroh, yaitu
bahwa pentingnya daripada mengurusi urusan jasad jasmaniah ini yang kami maksud. Karena apa? Seolah-olah manusia ini, jasad jasmaniah ini penting. Nah, dan tidak memperdulikan rohaninya untuk bisa kembali kepada Allah. Apalagi mendengarkan bimbingan kerohanian seperti ini, panas telinganya. Karena di dalam otaknya, ngapain mendengarkan seperti ini? Karena apa? Karena yang dipikirkan, yang penting perut saya kenyang, yang penting saya bisa dimuliakan orang, yang penting saya bisa dihormati, dipanggil mas, dipanggil abah, dipanggil gus, supaya seperti itu. Apalagi kita ini dalam keadaan ekonomi terpuruk. Buru-buru memikirkan Tuhan, memikirkan perut saja sudah bingung. Nah, itulah tipu daya daripada nafsu. Yang mungkin kalau kita keadaan miskin sih mungkin wajar saja ya barangkali. Karena memang keadaannya terpuruk. Tetapi yang lebih parahnya, sudah miskin, tidak punya apa-apa, tetapi malah justru menjauh dari Tuhan. Sudah di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat apalagi. Itulah saudara-saudaraku perlu kita sadari bahwasanya itulah yang menjadikan sebuah kendala-kendala. Kenapa kok banyak manusia ini tidak bisa sampai pada Tuhan? Masih banyak contoh-contoh yang lain. Yaitu yang pertama tadi, karena kebanyakan manusia ini diajak oleh hawa nafsu untuk terjebak dalam alam mukhadarah. Lalu yang kedua seperti apa kendalanya? Kendalanya adalah di dalam diri manusia ini masih ada tendensi-tendensi selain Allah. Seperti halnya agar dirinya ini banyak pengikutnya, agar dirinya ini banyak amalnya, agar dirinya ini jika melakukan perbuatan baik supaya diberikan hadiah berupa surga. Ingin ilmunya, ingin diri manusia ini ingin sakti, ingin kebal, dan lain-lain sebagainya. Itulah kendala-kendala atau hambatan-hambatan hamba atau manusia ini tidak bisa sampai kepada kewusulan. Ya, karena ada tendensi-tendensi seperti itu. Walaupun tendensi itu berupa surga. Surga itu kan makhluk, bukan kholik. Nah, kenapa yang diharapkan surga, padahal surga itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudorot? Yang bisa memberikan manfaat hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa tujuan manusia ini rata-rata sebagian besar tujuannya surga? Bukan tujuannya Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal hidup kita ini tujuannya adalah Allah semata. Tujuannya hidup kita ini adalah tujuannya yaitu Tuhan semata, tidak ada yang lain. Barang siapa hatinya manusia ini ada sekecil biji sawi, sekecil biji darah,
cintanya terhadap dunia, maka Tuhan itu tidak akan pernah menerima cinta hamba tersebut. Tetapi hal ini dianggapnya sepele bagi saudara-saudaraku di luaran sana. Lalu yang ketiga apa kendalanya? Ini secara halus, nafsu secara halus untuk bisa segera dalam kewusulan itu, nafsu membisikkan ke situ. Sebab apa? Kewusulan jika engkau jadikan sebuah tendensi, nah ini ya, ini perlu diperhatikan. Nafsu itu secara halus memasukkan kita ke dalam hati kita menuju kewusulan, dan sebab kewusulan itu panjenengan jadikan tendensi ingin segera wusul untuk bertemu pada Allah dan mengamalkan sebuah ilmu tersebut. Maksudnya adalah dalam mencapai makrifat, mencapai wusul, panjenengan ini janganlah ada nafsu. Nafsu apa yang kami maksud? Saya ingin segera bertemu Allah. Saya ingin segera menghadap pada Allah yang sebenar-benarnya. Di situ kan ada nafsu sedikit, halus memang. Ikuti saja alur Allah, ikuti saja seperti air mengalir. Tuhan memperjalankan kita. Jangan ikuti nafsu, kenapa saya kok gak usul-usul, kenapa saya kok gak sampai pada Allah. Jangan begitu. Justru itu akan menjebak diri panjenengan tidak sampai-sampai kepada Allah. Biarkan mengalir saja. Nanti Tuhan sendiri akan memperjalankan diri panjenengan, dan Tuhan akan menilai sendiri apakah hamba saya ini benar-benar ingin menuju terhadap saya atau tidak. Itu sebetulnya Allah sendiri yang akan menilai, Allah sendiri yang akan mengajak, Allah sendiri yang akan menuntun panjenengan. Yang dikatakan usul dan marifat Allah itu di situ adalah tidak ada yang menghadap, tidak ada yang dihadap, dan tidak ada perkara-perkara yang akan menghadap. Allah sudah mengatakan, engkau tidak akan bisa sampai terhadapku manakala di dalam hatimu masih ada sekecil biji sawi selain daripada aku. Yaitu bagaimana untuk bisa sampai pada Allah. Bagaimana caranya kita ini bisa sampai pada Tuhan? Lepaskanlah keakuan diri panjenengan ini yang suluk menuju wusul, itu hilangkan. Yang dirinya merasa hamba, merasa saya ini manusia, saya ini merasa hidup, saya ini merasa akan menuju usul, itu lepaskan, hilangkan. Dengan itu Anda akan bisa masuk dalam wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ hanyalah kosong, gong lewang lewung. Itulah wujudnya Allah.
yang dianggap kosong itu berisi, dan yang dianggap berisi seperti tembok ini adalah kosong. Jangan gunakan akal, tapi gunakan basirohmu. Jasad jasmaniyah basariyah ini manfaatnya untuk melihat alam semesta, tapi basirohmu ainul basiroh ini manfaatnya untuk melihat alam semesta yang dianggapnya gaib oleh kebanyakan manusia. Mata manusia ini kan ada dua, ainul basariyah dan ainul basiroh. Ainul basariyah ini fungsinya untuk melihat alam semesta yang kelihatan dua mata ini, dan ini terbatas. Tapi kalau ainul basiroh ini ya digunakan untuk melihat alam semesta, tetapi tidak terbatas. Itulah bedanya ainul basariyah dan ainul basiroh. Lepaskan semua keakuan makhluk ini, lepaskan. Setelah panjenengan bisa melihat dalam mata hatinya, yang ada hanya gong lewang lewung, itulah wujudnya Allah. Wujudnya Allah yang sebenar-benarnya, yang hanya engkau bisa rasakan, engkau imani, dan engkau lihat dengan ainul basiroh ini, mata hatimu. Karena Allah itu tidak bisa engkau gambarkan atau tidak bisa engkau samakan oleh sesuatu hal apapun. Karena Allah itu bukanlah makhluk, tapi Allah itu Khalik. Untuk bisa bertemu Allah yaitu hanya ada satu caranya, tidak ada cara lain, yaitu apa? Bawalah kunci, yaitu kunci zikir sirul asror. Mulai dari proses su'arul basiro, ainul basiro, sampai dengan hakul basiro. Setelah engkau bisa membuang keakuan makhluk di dalam dirimu dan menetapkan keakuannya Allah atau hidup, engkau baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam manusia ini, kehidupan manusia ini, setelah mati itu dikatakan ada alam barzah. Alam barzah itu adalah dua keadaan, yaitu antara dunia dan alam akhirat. Di situ terdapat situasi di mana situasi itu ada yang gelap dan ada yang terang. Di mana alam barzah ini adalah di mana alam panjenengan ini tatkala mati jasad jasmania ini tidak bisa kembali ke dalam dunia dan tidak bisa segera ke akhirat sebelum hari kiamat. Di dalam syariat itu sudah dikatakan seperti itu. Barang siapa manusia ini yang tatkala di dunia belum bisa bertemu dengan Tuhan,
maka dirinya pasti akan masuk dalam kegelapan segelap-gelapnya. Yang ada hanyalah penyiksaan, yang ada hanyalah jurang-jurang kesengsaraan. Itulah saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang belum bisa bertemu dengan Tuhan tatkala masih hidup di dunia, pasti akan mengalami yang namanya alam kegelapan, alam penyiksaan, dan alam kesengsaraan. Kecuali yang sudah bisa bertemu dengan Allah, kecuali yang sudah bisa bertemu dengan Tuhan, pasti akan mengalami situasi yang terang benderang, banyak cahaya, tidak mengalami kegelapan. Di dalam syariat banyak dikatakan tidurnya seperti kemanten baru. Itulah saudara-saudaraku, saya tarik kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwa apa sih kendala-kendala, kenapa sih kok tidak bisa sampai pada Allah itu. Yang pertama, karena manusia ini tidak mau melepaskan keakuan makhluk dan terjebak di dalam hawa nafsu di alam muhadharah. Yang kedua adalah manusia ini masih ada tendensi-tendensi selain daripada Allah. Yang ketiga, masih adanya nafsu di dalam dirinya untuk segera bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah saudara-saudaraku, kendala-kendala atau hambatan-hambatan tidak bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu saya akhiri, cukup sekian. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.